Maaf, channel ini bukan untuk kaum milenial. Kami khawatir mereka bisa gagal paham. Hai, buat para mantan. Ketika zaman berubah, kita harus berbenah. Tanpa ragu, kita melangkah. Segala masalah kita bahas dengan renyah. Sobat Imajiner, barangkali Anda sering mendengar kata muhasabah. Ya, yang sebetulnya muhasabah itu berasal dari kata hasib yasabu hisab, yang artinya perhitungan. Tapi dalam pengertian, muhasabah dimaksudkan adalah satu kesempatan di mana kita melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat aspek kebaikan dan keburukan. Ada satu hal yang ini sebetulnya hakiki banget yang terkait dengan kita, bahwa kita diberi jatah waktu oleh Yang Kuasa. Bagaimana dengan jatah yang diberikan pada kita? Ini perlu juga untuk kita bisa introspeksi diri. Ada satu buku bagus yang dengan tidak sengaja Yos temukan. Buku itu judulnya Oase di Pojok Kantor. Nah, di antara yang diungkap di dalamnya bahwa dari 24 jam dalam sehari waktu yang kita jalani, tanpa kita sadari ternyata yang bekerja di kantor paling banyak tentu menghabiskan waktu di kantor untuk bekerja dibandingkan untuk berkegiatan lain, semacam ibadah, rekreasi misalnya, juga olahraga, membaca, dan lain sebagainya. Nah, kalau khusus kita melihat bagi yang pegawai kantor, selama kita di kantor, beragam kejadian dapat kita amati dan bisa kita jadikan sebagai cerminan kejadian di luar kantor. Buku yang ditulis oleh Bapak Khairul Anwar ternyata mampu memotivasi pembacanya. Dan satu yang menjadi kesan Yos dari membaca buku ini adalah gaya satire atau sindiran yang tendensius yang diungkapkan oleh penulis, sehingga memunculkan pada diri kita penampakan dari jerawat dan bopeng-bopeng di wajah kita sendiri. Nah, dari pangkal hal yang tadi Yos omongkan, sempat juga akhirnya Yos angkat dalam satu obrolan bersama teman Yos, rekan Hudi, yang bisa kita simak berikut ini. Itu sebenarnya kan persoalan waktu ya. Jadi kita berada pada demarkasi ke masa laluan kita, kemudian masa sekarang, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, jadi jelasnya kan jatah diberikan kepada kita setelah kita berjalan yang terlewat masa lalu. Nah, kita jalan ke sekarang kekinian dan masa depan. Itu persoalan. Nah, kita kadang-kadang gimana ya, melihat teman-teman, ya kita sendirilah, mengatakan teman-teman, kita sendiri itu kadang-kadang tidak efektif itu menggunakan waktu kita. Bayangkan kalau kita dulu berada sebagai orang pegawai di kantor, belum saatnya istirahat, sudah istirahat. Nanti istirahat lama sekali, baru masuk lagi dan sebagainya. Dan kita belum efektif itu. Iya, sayang sekali saya tidak bisa ngobrol detail karena bukunya baru saya peroleh. Oase di Pojok Kantor. Oase isinya motivasi ketika hal yang baik itu adalah kita bisa efisien memanfaatkan waktu, kita bisa disiplin, tentang disiplin waktu. Itu bagus sekali. Kaitannya apa? Sentuhannya itu spiritual dengan agama. Itu bukunya bagus, aku baru dapat sayang ya, belum bisa ngomong banyak. Tapi gini, ya itu pemantik ya. Ini kita baca bareng, kita baca ya. Yang bukunya itu. Tapi gini, saya punya pendapat yang mungkin ini belum banyak dibicarakan orang. Sebenarnya kan kalau kita bicara spiritualisme, agama dan sebagainya, itu sudah begitu banyak informasi yang disampaikan oleh Tuhan, para nabi dan sebagainya tentang kaitannya dengan betapa pentingnya waktu. Ini budaya-budaya Barat sampai budaya Arab itu juga punya simbol-simbol tersendiri
time is money. Iya. Itu kata mereka. Iya. Orang Arab mengatakan waktu adalah pedang. Iya. Gitu kan? Itu artinya apa? Betapa pentingnya sekali kelebat kita lewat, kita lengah, maka kita akan terhunus oleh pedang itu. Iya. Itu kan? Waktu tak akan kembali. Kita akan kembali. Iya. Tapi kita begitu santainya. Nah, ini kalau untuk saya. Jadi saya sendiri belum bisa melaksanakan, tapi saya punya pendapat. Harusnya kita memang hidup kita itu kan sebenarnya sebuah siklus. Iya. Perputaran. Iya. Tidur kita, Iya. ada mimpi dan seterusnya, bangun tidur mungkin kita mandi, makan, terus kerja lagi, kerja siap istirahat, lelah, kerja lagi, tidur lagi, terus cari Pak di Gomblo, yang tidur lagi, bangun tidur, basure, tidur lagi dan seterusnya itu ya. Iya. Ini siklus kan. Sebenarnya maknanya hidup itu adalah siklus. Nah, saya pernah kata kiai ini, tapi belum pernah disampaikan gitu ya. Jadi harusnya kalau Anda Islam itu, kalau Anda seorang Muslim ya, itu kata dia, itu kita cukup menggunakan waktu-waktu sholat itu sebagai porosnya siklus itu. Jadi 5 waktu sholat itu sebagai porosnya. Porosnya. Nah, ya contohkan begini. Coba kalau katakan kita cita-cita kita tidur itu, bangun tidur adalah waktu subuh. Maka yang harus kita pentingkan dulu adalah bagaimana sholat subuh itu. Bukan yang lain. Nanti yang lain akan mengikuti. Iya. Kemudian putar lagi waktu zuhur, wudhu sampai asar, maghrib sampai isya, dan kemudian subuh lagi. Iya. Itu perputaran yang sangat menjaga waktu. Nah, kita kadang-kadang lucu. Baru kalau kita punya rencana, ya dihitung sendiri jadwal kita lah namanya. Kita punya acara di kantor, besok saya akan pergi ke Jakarta. Maka itu selalu diingat-ingat kita. Bahkan persiapannya apa dan sebagainya, ya kan? Dipersiapkan betul. Kita bangun pagi karena kita mau ke Jakarta. Seharusnya sebagai seorang muslim, kata Pak Kiai itu, seharusnya waktu sholat itu yang kemudian jadi siklus itu. Besok saya akan bangun jam sekian, kemudian saya mandi, sholat subuh, baru acara-acara itu akan. Jadi orientasi utamanya itu menjaga waktu, lima waktu itu. Ya. Yang lain mengikuti, dan itu berkah. Bahkan ada waktu-waktu tertentu yang memang kita tidak dilarang, ya dianjurkan untuk tidak dilakukan. Apa? Tidur setelah subuh. Iya. Tidur waktu setelah sholat asar, itu waktu-waktu yang tidak baik. Iya, mungkin kalau kita sudah lebih banyak pengetahuan tentang hal itu, barangkali kita menjadi tahu alasannya ya kenapa waktu-waktu tertentu itu ya kurang pas lah, misalnya itu digunakan apa gimana itu seperti itu. Makanya kalau ini kita mencoba ngobrol tentang waktu itu, ya semoga kita menjadi sebuah kesempatan untuk mawas diri ya. Kira-kira apakah kita selama ini sudah menjadikan 5 waktu sholat sebagai poros ya siklus kehidupan kita. Ya. Itu ya. Saya khawatir ke depan itu, ya cobalah kita, keluarga kita itu kan banyak ya. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan HP kita. Ini yang menurut saya untuk anak-anak kita juga sangat berbahaya. Jadi lalai akan kebutuhan kita sendiri, bahkan itu yang merupakan dari kewajiban kita. Imajiner, lugas bersahaja.